infrastruktur dan listrik belum begitu dirasakan oleh masyarakat tuh indikasinya seperti itu. Tertinggal ya. Di Indonesia kondisinya bagaimana? Kalau di keseluruhan? Kondisinya ya cukup. Kalau kami ke daerah di luar Lampung, tentunya juga sama, bukan hanya di Lampung aja. Karena untuk daerah-daerah yang mungkin dari aksesnya agak jauh dari daerah perkotaan, daerah pertumbuhan ekonomi, biasanya kecenderungan untuk menjadi daerah tertinggal itu sangat tinggi. Karena pertama mungkin dari segi pendidikan, ya kan, terus dari segi kesehatan itu juga sangat belum bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah itu. Kalau sudah didata dari DPD begitu ya, untuk di daerah tertinggal di Indonesia, berapa saja datanya, berapa jumlahnya begitu Pak? Kalau data secara eksaknya kita tidak begitu paham lah, tapi sebenarnya juga ada di beberapa daerah yang banyak juga di daerah timur, biasanya seperti itu. Jadi daerah wilayah timur itu kebanyakan justru menuai daerah tertinggal. Yang kedua juga banyak daerah-daerah yang justru di pertambangannya cukup besar. Oh ya. Nah, karena persoalan di kita ini kan pertambangan itu kan dimiliki oleh beberapa. Sementara secara teknologi maupun keterampilan juga masyarakat di sekitar juga belum bisa begitu diberdayakan. Sehingga di dalam menikmati ekonomi dengan sumber daya alam yang begitu besar, kita juga belum bisa merasakan masyarakat. Baik, tadi dikatakan juga daerah timur justru lebih banyak daerah tertinggal daripada barat. Ini kenapa bisa begitu Pak? Pertama yaitu pertumbuhan awalnya memang kan Jawa. Jawa, Sumatera. Tren sekarang kan lagi menuju timur. Karena apa? Jawa merupakan daerah yang memang pertama dalam tanda kutip pertumbuhannya sangat pesat. Karena itu sebagai penyangga ibu kota juga penduduknya juga luar biasa kan. Habis itu kita ke Sumatera sebagai ini. Nah, Sumatera ini kan juga memiliki kedekatan dengan Jawa, apalagi kita sebagai daerah yang dalam tanda kutip ujungnya berhadapan dengan Jawa, tentunya ini juga mempengaruhi dampak pertumbuhan ekonominya juga. Nah, ini yang terpenting. Nah, sementara kita ke arah timur ini kan sekarang lagi tren yang namanya pertumbuhan pertambangannya, sehingga daerah-daerah yang baru tergali oleh pertambangan tentunya ini daerah-daerah yang memang dalam segi pendidikan, terus dari segi ilmu pengetahuan juga belum begitu memadai. Lalu tadi dikatakan indikatornya satu, di daerah tersebut belum masuk listrik. Itu yang bisa dikatakan tertinggal. Selain itu apa saja lagi Pak? Ya tadi kesehatan, pendidikan, iya kan, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Terutama dari income per kapita, itu kan juga mempengaruhi. Kalau akses infrastruktur ke sana itu ya, bisa juga salah satunya. Salah satunya. Karena unsur yang paling mempengaruhi itu justru aksesibilitas, kemudahan untuk sebagai layanan tadi, yaitu infrastruktur. Kalau untuk di Lampung ada tidak daerah tertinggal Pak? Ya sebenarnya kalau indikasi itu sebenarnya ada, tetapi sebenarnya daerah tertinggal yang di kita ini kadang-kadang terjadi blok. Artinya begini, blok itu begini. Untuk mengakses itu dari segi jumlah penduduknya itu mungkin tidak terlalu besar, sehingga kalau pembangunan kita masih punya prinsip keekonomian dalam arti kelayakan ekonomi, nah itulah yang susah untuk kita angkat, Bu. Sebenarnya itu. Ya, karena apa? Kalau jalan dibangun, kalau baru secara keekonomian masuk, kapan jalan mau dibangun? Nah, inilah sebenarnya pemerintah pusat harusnya mempercepat. Kita jangan bicara secara ekonomi, tetapi kan jalan ini kan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar. Itu kan semua rakyat kita harus menikmati. Nah, ini yang terpenting itu. Baik, oke, maaf, saya ke Pak Yusuf Kohar. Ini saya ke Pak Yusuf, tadi dikatakan juga masih banyak daerah tertinggal di Indonesia, padahal sudah 66 tahun Indonesia merdeka begitu. Tanggapannya Pak Yusuf sendiri seperti apa Pak? Saya sependapat dengan Pak Iswandi tadi ya, bahwa daerah yang tertinggal itu karena infrastruktur jalannya nggak mencapai ke sana. Bayangkan orang ke sana aja harus susah-susah kan, seperti di daerah yang namanya Lampung Barat, mungkin di Tulang Bawang dan Mesuji dan sebagainya, itu kan jauh dari jangkauan. Terus listrik nggak punya. Bayangkan kita kalau di kota saja, kalau mati listrik, kita kan tidur. Bayangkan kalau orang desa itu dari tahun ke tahun, ya kan tambah tolol ya kan, akhirnya tidak terlalu anu.
terus telepon juga nggak ada. Iya. Terus tidak aman lagi. Kalau daerah tertinggal itu terisolasi, pasti tidak aman. Nah, dia mau berusaha secara ekonomi, bagaimana? Begitu dia nanam sayur, sayur mau dijual kemana? Mau nanam apa, ternak kambing atau sapi, sapi dan kambingnya maling orang. Nah, ini kan akhirnya tambah lama, tambah dalam dia jadinya. Nah, ini pesan kita memang kita terutama di jalan. Jalan itu otomatis. Karena percuma kita produksi, kalau jalannya jelek, nggak akan ada nilai tambah. Akhirnya termakan oleh biaya transportasinya terlalu tinggi. Oke, baik. Pak Yusuf juga selaku anggota master plan di sini. Artinya kenapa sih hal itu bisa terjadi, ada daerah tertinggal, sedangkan di sini di kota justru berkembang pesat. Nah, ini apa yang salah di situ, Pak? Kalau menurut saya tergantung dengan sekarang kan sudah otonomi. Jangan sampai otonomi itu seolah-olah malah tambah jadi kita terpuruk. Otonomi itu kan memberikan kebebasan kepada kepala daerah untuk tahu persis, dekat persis dengan apa yang dibutuhkan, yang harus dibangun di daerah tersebut. Nah, ini kalau menurut saya tergantung kepala daerahnya, gitu aja. Oke, baik. Ya, kalau kita kilas balik, Pak Yusuf, master plan di sini, Anda sebagai anggota master plan di sini apa saja fungsinya di sini, Pak? Kalau kita di MP3I, karena saya sektor Sumatera dan sektor di perkapalan dan tambang. Jadi kita supaya apa yang perlu dibangun di sini, misalnya dibangun itu, kita harus percepat. Jadi rantai birokrasi itu harus dipendekkan. Itu makanya keluarlah adanya MP3I itu. Supaya jangan misalnya masing-masing sektor departemen ngotot pada peraturan dan aturan dia sendiri. Nah, ini harus disesuaikan semua. Nah, supaya dipendekkan. Kalau misalnya berdasarkan aturan, terbentur kan. Satu departemen ke departemen yang lain. Atau dengan pemerintah daerah. Nah, ini perlu dipendekkan. Makanya adanya MP3 itu. Untuk mempercepat jatuhnya. Jadi ada kesulitan-kesulitan di birokrasi. Nah, perlu segera diselesaikan itu. Oke, baik. Saya ke Pak Sarkowi, pindah dulu. Pak Sarkowi, tadi ada dikatakan juga jalan itu, akses jalan itu juga berhubungan erat dengan daerah tertinggal. Betul. Pendapat Anda seperti apa? Ya, itu sangat betul sekali bahwa jalan merupakan suatu urat nadi perekonomian. Ya, jadi memang infrastruktur jalan itu sangat-sangat penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kalau kondisi Anda kan dari Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung begitu ya. Akses jalannya seperti apa ini kalau di 4 provinsi ini? Ya, saya memberikan penjelasan dulu dan mensosialisasikan katakanlah, mungkin masih banyak yang belum kenal apa itu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 3 yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu dan Lampung itu sendiri. Bahwa kami dari Balai 3 yaitu yang khusus menangani jalan-jalan nasional. Jadi di bawahan daripada Direktorat Jenderal Marga Kementerian PU. Nah, di dalam masa otonomi seperti yang sekarang ini, sesuai dengan Undang-Undang Jalan yang baru nomor 38 tahun 2004 ya, bahwa penyelenggaraan jalan itu sesuai dengan status. Nah, status jalan nasional itu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan untuk di Sumbaksel ini oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 3. Status jalan provinsi oleh Gubernur CQ Dinas Bina Marga. Dan jalan kabupaten kota dan jalan jalan desa itu oleh kabupaten dan kota. Itu berkenaan dengan pendanaan masa otonomi ini. Tapi secara umum pembinaan jalan itu memang tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi jalan-jalan provinsi maupun jalan-jalan kabupaten bukan artinya tidak dapat dana APBN, itu bisa saja itu melalui dana alokasi khusus. Jadi dana yang kami kelola, yang salah satunya Satuan Kerja di Provinsi Lampung ini Pak Marsudi itu khusus untuk perencanaan dan pengawasan jalan nasional. Di samping itu ada 3 lagi satuan kerja untuk melaksanakan fisiknya, termasuk SKPD. SKPD itu dana APBN
diserahkan ke provinsi dalam rangka memfasilitasi jalan daerah. Baik Pak. Pak Sarkowi, kalau untuk kondisi jalan nasional begitu di 4 wilayah ini bagaimana kondisinya Pak? Ya, jalan kondisi di 4 provinsi ini, 4 provinsi ini ada 3.897,29 km. Tapi kita lihat saja di Lampung ya. Lampung ini 1.159,57 km. Dan kondisi saat ini di data terakhir Desember 2011 ada 90,47% mantap dari 1.159,57 km. Pengertian mantap yaitu adalah kondisi baik dan kondisi sedang. Nah, selebihnya yang tidak mantap yaitu kondisi rusak ringan dan rusak berat. Itu diharapkan 2012 ini akan meningkat menjadi 92,47%. Tahun 2013 94%, dan di tahun 2014 95,1%, sesuai dengan rencana strategis Bina Marga, Renstra 2010-2014. Oke, baik, tadi di 2014 ada 95% begitu ya. Ya. Oke, baik Pak Marsudi, mungkin ada tambahan juga ini soal jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung, Pak Marsudi? Ya, tahun anggaran 2012 ini kita punya alokasi dana sebesar 744 miliar. Itu untuk baik pemeliharaannya, baik ada pemeliharaan rutin namanya, terus pemeliharaan berkala, jalan jembatan, kemudian ada juga peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini adalah pelebaran badan jalan kita, terutama untuk di jalan di lintas barat kita yang saat ini masih substandar kalau menurut ukuran standar jalan nasional kita, yang ada sebagian masih 4,5 meter. Seharusnya standar jalan nasional kita adalah 7 meter perkasanya, terus bahu jalannya kiri kanan 2 meter gitu. Jadi 272 istilahnya. Nah, sekarang memang kita fokus ke arah lintas barat untuk peningkatan kapasitasnya gitu. Kemudian juga ada juga namanya pembangunan jalan baru, tapi jalan nasional mungkin sampai saat ini belum ada pembangunan jalan baru ya. Kecuali kalau misalnya memang ada kita perubahan-perubahan trase yang memang untuk perbaikan geometrik itu akan terjadi seperti itu. Juga ada pembangunan jembatan. Ada beberapa jembatan yang kita bangun juga di lintas barat dan lintas tengah. Untuk tahun ini. Tahun ini. Oke, pembangunan jalan jembatan tadi itu akan dilakukan di mana saja, Pak? Di lintas barat itu ada jembatan Waitau namanya. Terus ada jembatan Tenumbang. Ada berapa lagi jembatan duplikasi maksudnya. Ya. Duplikasi ya, jadi jembatan yang lama, terus kita buat jembatan baru. Rencana kita tahun 2013 nanti ada peningkatan juga, pelebaran jembatan juga di lintas timur, gitu. Karena sebagai misalnya di lintas timur kita sudah 7 meter, tapi ada beberapa jembatan kita yang masih 6 meter. Nah, mungkin tahun 2013 kita akan lebarkan sesuai dengan jalan kita. Oke, baik. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita di Halo Lampung, namun sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami. Halo Lampung akan segera kembali. Saya pariwara berikut ini.